Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, kurang semangat. Coba ulangi. Selamat pagi. Ya, oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah sarapan di rumah? Sudah menyapu? Oke, bagus. Bagaimana teman-teman semua hadir? Hadir semua ya? Siapa yang tidak hadir? Cuma satu orangnya. Oh, Julita masih tidak hadir di pertemuan kedua ini. Dia sudah dia masih sakit ya? Oke ya. Tetap kita harus doakan supaya teman kita yang sakit ya bisa diberikan kesembuhan supaya bisa cepat kembali ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti kita hari ini ya. Memang situasi kondisi cuaca yang sekarang itu yang tidak kondusif mengakibatkan banyak virus ya, sehingga kondisi tubuh kita itu kadang terganggu, namanya pada kesehatan. Oke, untuk anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut dalam materi kita pada pertemuan hari ini, ada yang masih ingat terkait dengan materi yang kemarin ya, pertemuan yang lalu? Ada yang masih ingat materinya yang pernah kita pelajari 1 minggu yang lalu? Pernah. Ada ya? Apa itu? Apa? Materinya apa? Ya. Oke ya. Sebelum kita lanjut pada pertemuan kita hari ini sudah masuk pertemuan kedua. Kemarin ya, minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan materi apa? Ada yang masih ingat? Ya, siapa yang bisa jawab? Apa materi yang minggu lalu kita pelajari? Ya, silakan. Sudah lupa. Iya, bagus ya. Perumusan dasar negara, terima kasih. Selain daripada perumusan dasar negara, minggu lalu juga Bapak memberikan penjelasan terkait dengan tokoh-tokoh yang merumuskan. Ada yang masih ingat siapa kira-kira yang tokoh tersebut yang ikut merumuskan perumusan dasar negara itu? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya Pomo. Ya, satu Supomo. Siapa lagi? Saya, Pak. Ya, siapa? Muhammad Yamin, bagus. Saya, Pak. Ya. Saya Karno. Ya, Karno ya. Jadi ketiga tokoh itulah yang ikut berpartisipasi dan menjadi sejarawan dalam hal perumusan Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam proses pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan atau menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Oke, silakan berdiri sambil kita akan Bapak putarkan ya. Oke, sudah siap? Oke, silakan.
pada pagi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan materi PPKI atau sering disingkat menjadi Panitia 9. Nah, sebelum kita lanjut dalam materi, coba perhatikan di atas mengenai tujuan dan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, Bapak Guru sudah tuliskan di atas di papan tulis terkait dengan tujuan yang akan kita capai setelah melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bersyukur atas keberadaan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mensyukuri proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang ketiga, melalui upaya menjaga suasana kelas yang tetap kondusif dan tentram, peserta didik dapat menunjukkan perilaku bertanggung jawab dan santun dengan baik. Yang keempat, setelah pembelajaran peserta didik dapat menganalisis perumusan dasar negara atau bisa mengidentifikasi terkait dengan materi pembelajaran kita yaitu mengenai PPKI. Kemudian ada lagi yaitu melakukan diskusi. Nah, kelompok yang hari ini sudah dibagi sesuai dengan kriteria masing-masing. Sebentar akan Bapak berikan materi untuk didiskusikan di kelompok kalian masing-masing ya. Ya, jadi sebentar akan saya bagikan yang namanya sebuah lembar kerja peserta didik atau yang dikatakan dengan LKPD. Namun perlu saya sampaikan dalam pembelajaran hari ini saya akan melakukan penilaian. Bagaimana metode penilaian Bapak hari ini, yaitu melakukan penilaian sikap. Ya, tetap memperhatikan bagaimana situasi kalian dalam hal proses pembelajaran mulai awal sampai akhir. Kemudian pengetahuan, yaitu memberikan nilai, mengamati terkait dalam hal bagaimana cara bekerja sama dalam satu kelompok. Yang terakhir adalah keterampilan, tetap saya nilai yaitu menyajikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Ya, oke. Sebelum kita next, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita atau Bapak yang bertanya? Ya, oke. Mungkin kemarin kalian mungkin sudah baca-baca yang saya sudah share di grup WA ya terkait dengan materi kita hari ini. Mungkin ada yang kalian sudah baca-baca. Ya. Apa sih kepanjangan dari PPKI itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu kepanjangan dari PPKI? Ada yang tahu? Ya, silakan dari kelompok 4 ya. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, bagus sekali. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, pastinya di dalam PPKI itu ada nama lain dari PPKI. Disebut apa lagi selain dari PPKI? Itu ada yang tahu? Ada yang tahu selain dari PPKI disebut lagi seperti apa? Saya Pak. Ya, silakan. Panitia 9. Betul sekali. Kasih lagi. Nah, di dalam panitia 9 pastinya ada ketuanya. Ya, ada yang tahu siapa nama ketua dari panitia 9? Dari kelompok lain ada yang tahu? Ada yang tahu siapa nama ketua panitia 9? Siapa? Ya, silakan dari kelompok 2. Siapa ketuanya? Insinyur Soekarno, ya betul sekali. Kasih tepuk tangan. Kemudian PPKI atau disebut kata lain panitia 9 pastinya mempunyai tugas khusus. Ada yang tahu tugasnya? Tugasnya PPKI atau panitia 9 itu?
Ada yang tahu tugasnya PPKI? Ada yang tahu tugasnya PPKI? Hah? Apa tugasnya? Atau apa fungsinya? Ya, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyebutkan tugas dari PPKI? Pak. Ya, Membuat dan menyusun dan menyisahkan undang-undang dasar sebagai konstitusi yang mengatur berbagai hal dalam sistem pemerintah. apa lagi? Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Ya, apa tugasnya PPKI? Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan DRS Hatta sebagai wakil presiden. Apalagi? Itu Ji. Ya, itu ya bagus sekali ya. Kasih tepuk tangan dari kelompok depan. Nah, jadi tugas dari PPKI itu adalah merancang dan menyusun undang-undang dasar ya. Ya. Kemudian mengangkat Insinyur Soekarno, bukan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil dan presiden pertama Republik Indonesia. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang perlu kalian harus pahami. Coba kalian semua, Bapak Guru akan menanyakan sebuah video terkait dengan panitia 9. Nah, kalian semua harus menyimak dari video tersebut. Sebentar Bapak akan membagikan LKPD kembali untuk mengidentifikasi terkait video yang kalian tonton tadi. Action. Oke, jadi Bapak Guru akan menayangkan video terkait dengan panitia 9 atau PPKI. Kalian silakan tonton sambil menyimak. Sebentar Bapak Guru akan membagikan LKPD untuk kalian isi berdasarkan dengan video yang kalian tonton tersebut. Paham ya? Oke, silakan di tonton. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Setelah BPUPKI dibubarkan, pemerintah Jepang di Jawa atas perintah Jenderal Terauchi membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai. Para anggotanya akan dipilih langsung oleh Jenderal Terauchi, penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Untuk menyempurnakan PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiadiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Dalam pertemuan itu, Insinyur Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI dan Muhammad Hatta menjadi wakil ketua. Jepang berjanji akan mengesahkan kemerdekaan Indonesia besok pada 24 Agustus 1945. Jika Indonesia sudah merdeka, wilayahnya meliputi seluruh bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Setelah mereka tiba kembali di Indonesia pada 15 Agustus 1945, maka susunan anggota PPKI segera disempurnakan, yakni terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 2 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Nusa Tenggara, dan 2 orang wakil dari golongan Cina. Jumlah seluruhnya 21 orang. Sebagai penasihat PPKI ialah Mr. Ahmad Subarjo. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, PPKI dijadikan badan nasional dan anggotanya ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. Dengan demikian, PPKI bukan merupakan panitia
panitia pemberian Jepang, tetapi milik bangsa Indonesia sendiri. PPKI telah menjadi badan perwakilan seluruh rakyat Indonesia dan dijadikan wadah perjuangan oleh pemimpin nasional guna mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, pemerintah Jepang berhasil melakukan pengekangan terhadap berbagai kegiatan pergerakan nasional, namun mereka tidak berhasil melakukan pengekangan terhadap kesadaran nasional rakyat Indonesia. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. For my social media, I have to think about. Oke ya, kalian sudah menyaksikan video. Bapak akan membagikan sebuah LKPD untuk kalian kerja ya, berdasarkan dengan video yang kalian tonton. Silahkan di situ berdiskusi bersama dengan teman-teman kelompoknya terkait dengan video yang diamati tadi. Oke ya, silakan dikerja berdasarkan dengan video yang telah ditonton. Isi LKPD-nya ya, sesuai dengan petunjuk yang ada di situ. Sebentar setelah selesai diskusi dengan kelompoknya, hasil diskusi itu akan dipresentasikan oleh temannya di depan kelas. Oke ya, saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan tugasnya dengan berdiskusi dengan temannya. Oke, silakan dikerjakan. Oke. Karena yang ketuanya. Ya, sudah selesai ya? Begitu. Siapa kelompok yang pertama menampilkan hasil diskusi kelompoknya untuk mempresentasikan di depan kelas? Siapa yang bisa? Berapa? Dari kelompok mana? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Oke, dari kelompok 4 silakan. Naik bersama teman-teman tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami sekelompok itu.
Sebagai persiapan untuk Hari Kemerdekaan Indonesia dibentuklah Organisasi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI yang dalam bahasa Jepang disebut Yobritsu. Bunbi Inkai adalah badan yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Selamat pagi ya. Sebelum kelompok selanjutnya naik, supaya tidak ngantuk, kita senam dulu ya. Captions a lot that sometimes require me to write and like Jadi, kita ikuti gerakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan diskusi kelompok 1. Peran dan tugas PPKI membuat, penyusun dan mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi yang mengetahui berbagai hal dalam sistem pemerintah, memilih dan mengangkat Ir Soekarno sebagai presiden dan Drs Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Oke, kasih aplaus untuk tangannya. Ya, kelompok laki silakan naik kelompok 2.
Abdul Qadir, Pangeran Sohari Jojo, Pangeran Poero Boyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Silakan dikasih apresiasi temannya. Jadi itulah hasil diskusi dan presentasi dari tiap-tiap kelompok terkait dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai panitia 9 atau PPKI, ya, sesuai dengan video yang telah kalian identifikasi dan dipresentasikan hari ini, ya. Jadi ada poin-poin penting yang harus kita pahami dalam PPKI ini, yaitu yang pertama adalah ada tugas dan fungsi PPKI itu adalah mengesahkan undang-undang dasar, ya. Kemudian mengangkat Dr. Andes Muhammad Hatta dengan Insinyur Soekarno sebagai wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia. Tuh. Jadi itu perlu kita pahami ya, anak-anakku sekalian. Jadi sebagai kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah mari kita senantiasa untuk selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, tetap memahami arti penting dan tugas-tugas PPKI itu seperti apa, ya. Jangan hanya di sekolah saja diingat, tetapi pula di rumah dilupa. Tetap belajar ya, walaupun di rumah nanti. Kemudian sebelum Bapak Guru menutup pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini? Senang? Semangat? Semangat ya, walaupun suaranya sudah loyo. Iya, jadi untuk anak-anakku sekalian, mungkin Bapak Guru cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan kembali membahas terkait dengan materi pembentukan BPKI, ya. Jadi untuk itu saya persilakan kembali kepada ketua kelas untuk menyiapkan temannya, ya. Oke, silakan ketua kelas menyiapkan sambil berdoa. Sebelumnya sob, gerak. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa sebelum pulang. Doa selesai. Oke ya, jadi terima kasih atas kesediaannya hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.